Ini bibit lele ukuran 57. Ini di dalam styrofoam, di sini ada di dalam ember. Sinar matahari itu sangat bagus sedulur buat membantu percepatan pertumbuhan ikan ya, bibitan lele, dengan catatan satu, memang seperti ini styrofoamnya dengan hanya tinggi 6 atau 8 cm ini kurang banyak. Tapi karena ikan ini sementara memang dikarantina di sini sebelum dipindahkan ke kolam stok ya. Ini dia sehat-sehat ya. Jadi sinar matahari itu sangat membantu. Dengan catatan tadi satu, ini tinggi airnya itu harus lebih tinggi, kedalamannya lebih, sehingga ruang geraknya itu bisa lebih leluasa, sehingga juga sinar matahari akan memberikan kualitas oksigen yang lebih banyak di dalam air ya. Dengan gerakan bibit lele yang lincah, maka tentu ada perputaran oksigen di dalam air, dengan catatan juga bahwa itu sisa pakan jangan ada atau harus minim. Dan ini memang ini sementara di karantina karena nanti akan dipindah ke kolam stok ini yang lagi didempul, lagi diperbaiki karena bocor. Jadi sinar matahari itu sangat bagus buat membantu pertumbuhan ya. Juga dengan catatan ketiga adalah waspada terhadap di masa pancaroba, masa transisi perpindahan dari musim hujan ke musim panas. Sekarang mulai musim panas ya. Tetapi ketika ada perubahan cuaca, misalnya sekarang lagi panas terik, ini sekarang siang hari ya, lagi panas terik. Tetapi nanti agak sorean jam 5 turun hujan, maka itu harus diwaspadai ya. Dengan turunnya hujan yang tadinya juga situasinya panas dan juga itu siang hari, maka air hujan akan membawa yang namanya debu dan kotoran dan lain-lain ke dalam kolam ataupun ember ataupun styrofoam ataupun mungkin itu kolam terpal. Kalau kolam tanah tidak ada masalah ketika jumlah airnya lebih banyak ya. Tapi kolam styrofoam, ember maupun khususnya juga itu kolam toren, hati-hati karena tadi dengan panas yang tinggi itu juga tempatnya panas, makanya tadi itu tinggi airnya harus lebih banyak ya. Toren yang panas juga akan membuat itu airnya panas. Air panas juga akan mempengaruhi ikannya panas. Itu sedulur. Jadi masa pancaroba, masa transisi ya, dari musim hujan ke musim panas itu harus diwaspadai karena akan mengakibatkan potensi kematian yang tinggi pada bibitan lele. Dan mungkin gejalanya tidak tampak nyata seperti titik putih pada kulit atau kumisnya merah atau moncong putih atau mungkin jenis gejala lain, ikannya ngambang atau puter-puter hingga perutnya nampak. Tetapi itu adalah gejala di mana pada akhirnya kita harus peduli dengan persoalan bibit lele kita. Sinar matahari sangat membantu dalam setiap yang namanya kehidupan, apakah itu tanaman, kita selaku umat manusia juga, maupun kepada binatang. Asal memang kita harus antisipasi hal-hal yang mengakibatkan potensi penyakit, potensi bakteri, maupun potensi risiko yang ada ketika kita budidaya. Dan panas bagus, tetapi waspadalah ketika ada peralihan cuaca atau ketika ada cuaca yang sangat ekstrim. Kita perlu mungkin memberikan waring atau memberikan terpal ya, supaya hujan tidak sampai memenuhi kolam, atau mungkin juga menutupi ember ya, dengan catatan ada ruang terbuka untuk udara tetap masuk. Demikian sedulur sekilas informasi. Budidaya bibitan lele membutuhkan penanganan yang sangat
peka, peduli kepada persoalan-persoalan potensi penyakit. Salam sehat, salam satu hobi, salam ternak, salam budidaya.